Overthink Studio. Film ini dimulai dengan suasana mencekam di sebuah gudang kosong. Seorang pria ditemukan dalam kondisi terikat dan penuh luka akibat penganiayaan. Gudang tempatnya disekap pun dilalap api. Saat tim pemadam kebakaran datang, pria itu berhasil diselamatkan. Namun luka bakarnya sangat parah. Meski para dokter berupaya sebaik mungkin, wajah pria ini akhirnya tak bisa dikenali lagi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Park Jae-yong. Saat mengucapkan terima kasih kepada salah satu dokter wanita yang merawatnya, raut wajah sang dokter menunjukkan kegelisahan dan kebingungan, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. 피부를 완벽하게 재건하는 데는 공기를 많이 마셔서 기도도 많이 타지. 최영입니다. 살려주셔서 감사합니다. Cerita kemudian melompat ke 15 hari sebelum peristiwa kebakaran itu terjadi. Saat itu, Jae-yong sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia belum membayar sewa tempat tinggal selama 3 bulan dan juga terlilit utang kepada rentenir sebesar 130 juta won, hutang yang ia gunakan untuk melakukan trading saham. Sayangnya, upaya investasinya itu gagal total dan hanya menyisakan beban utang yang sangat besar di pundaknya. Karena tak mampu membayar tepat waktu, rentenir mulai mengejarnya tanpa ampun. Sampai di hari itu, si rentenir berhasil masuk ke tempat tinggalnya. Ia pun tertangkap dan diculik. Jae-yong dibawa ke sebuah tempat yang menyerupai ruang operasi ilegal. Sangat menyeramkan dan gelap. Di sana, ia dihadapkan pada ultimatum mengerikan. Jika dalam waktu 30 hari ke depan ia tidak bisa melunasi seluruh utangnya, maka organ tubuhnya akan diambil satu persatu sebagai bentuk pembayaran paksa. 이렇게 넉넉하게도 이 기간 내에 별다른 연락이 없는 네 몸은 사람 살리는 데 쓰일 거야. Tanpa punya rencana jelas, Jae-yong kembali ke tempat kerjanya. Di sana, terungkap bahwa ia juga sempat meminjam uang dari rekan kerjanya yang polos dan mudah percaya bernama Chang Se-op. Dalam kondisi itu, Jae-yong mendengar percakapan bosnya yang sedang memecat seorang mantan narapidana keturunan Korea Tiongkok bernama Gil Ryong. Gil Ryong ternyata diterima bekerja karena perusahaan tersebut punya program rehabilitasi bagi mantan napi. Tapi karena kondisi perusahaan sedang buruk dan tidak mungkin memecat pegawai lama, maka pegawai jalur rehabilitasi pun diberhentikan secara sepihak. Saat diberhentikan, Gil Ryong mengancam bosnya sambil mengacungkan pisau kecil. Meski tak sampai terjadi sesuatu, suasana kantor mendadak tegang. Tak lama kemudian, Jae-yong mendengar pertengkaran antara Gil Ryong dan istrinya. Ia juga memperhatikan ada bekas luka di wajah dan tato mencolok di tangan Gil Ryong. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Ia menemukan bahwa tato tersebut adalah simbol geng Knife of Yanbian, kelompok kriminal asal Tiongkok yang terkenal dengan aksi balas dendam brutal dan kekerasan. Di tengah kekalutan itu, ayah Jae-yong yang bernama Dong-sik mengalami kecelakaan. Sebuah mobil mewah menabraknya. Ternyata, pelaku adalah orang kaya yang tidak ingin berurusan dengan polisi. Ia menawarkan uang damai sebesar 5 juta won kepada Jae-yong agar kasus ini tidak diperpanjang. Jae-yong mengambil 2 juta won untuk dirinya sendiri dan menyerahkan sisanya sebesar 3 juta won dari uang tersebut kepada ayahnya untuk biaya rumah sakit. Namun ketika Jae-yong mencoba membujuk sang ayah agar meminjamkan kembali uang itu untuk membantunya keluar dari masalah, Dong-sik menolak mentah-mentah. Tak lama, seorang wanita datang dan tampak akrab dengan Dong-sik. Jae-yong menduga bahwa wanita ini adalah pacar ayahnya. Hal ini membuat Jae-yong marah. Ia menyindir ayahnya karena lebih memilih mengurus hubungan dengan wanita itu ketimbang membantu anaknya yang sedang terlilit hutang. Tak berhenti di situ, Jae-yong juga kembali mendatangi si penabrak.
Ia mengancam akan melapor ke polisi karena mencium bau alkohol dari pria itu saat kecelakaan terjadi. Dengan tekanan tersebut, Jae-yong mulai meminta tambahan 3 juta won sebagai uang tutup mulut. Malam harinya ia datang ke rumah sang ayah dengan dalih ingin mengambil beberapa pakaian. Namun, niatnya lebih dari sekadar itu. Ia dengan sengaja mengambil jam tangan mewah merek Rolex dan buku tabungan milik Dong-sik. Tidak berhenti di situ, saat menyusuri setiap sudut rumah, Jae-yong menemukan sebuah dokumen penting. Polis asuransi jiwa atas nama ayahnya dengan nilai pertanggungan sebesar 500 juta won. Polis itu menyebutkan bahwa uang asuransi akan cair jika Dong-sik meninggal akibat kecelakaan lalu lintas atau karena penyakit tertentu. Temuan ini memperbesar godaan dalam benaknya untuk mengambil jalan pintas demi melunasi hutangnya. Disinilah konflik batin muncul. Ia mulai mempertimbangkan dua pilihan ekstrim, mengakhiri hidupnya sendiri atau menghilangkan nyawa ayahnya demi bisa membayar hutangnya. Namun sebelum mengambil keputusan, ia dihadang sekelompok remaja yang memintanya membelikan rokok saat akan menuju rumah sakit untuk memberikan pakaian kepada ayahnya. Karena sedang emosi, Jae-yong bersikap kasar dan menolak. Ia sempat melontarkan kalimat, "Jika kamu tidak punya uang, cobalah untuk mencuri atau merampok." Akibatnya, saat ia sedang berjalan di sebuah gang sepi, ia dipukuli oleh para remaja tersebut dan barang bawaannya dirampas. Pemuda itu lalu mengulangi ucapan Jae-yong, "Kau suruh kami mencuri, jadi kami lakukan, Pak." Ia terbangun di rumah sakit setelah mengalami mimpi buruk di mana dirinya dipotong-potong. Ayahnya terlihat memarahi polisi karena tidak ada kamera pengawas di setiap gang. Dari situ, muncul ide buruk di benaknya. Jae-yong mendatangi Gil-ryong dan menawarinya pekerjaan kotor, menabrak ayahnya sampai tewas. Ia menjanjikan bayaran sebesar 60 juta won. Sebagai jaminan, Jae-yong merekam percakapan mereka dan menyerahkannya kepada Gil-ryong. Syaratnya satu, kematian Dong-sik tidak boleh terlihat seperti pembunuhan. Cukup tabrak di gang yang sama tempat Jae-yong sebelumnya dikeroyok remaja. Keesokan harinya, Gil-ryong mulai mengikuti gerak-geriknya. Ia juga mencari informasi tambahan dan akhirnya mengetahui jumlah pertanggungan asuransi yang sebenarnya. Gil-ryong pun menaikkan tarifnya menjadi 150 juta won. Tak punya pilihan lain, Jae-yong menyetujui. Ia marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Gil-ryong hanya menyuruhnya menyiapkan alibi yang kuat. 그 일대에는 CCTV가 없습니다. CCTV가 대한민국 모든 너 돈 많이 필요하다며. 사람 하나 죽여줘. 6천. 다 녹음됐어. 이제 우리 한 배를 타. 살인으로 보이면 안 돼. 그 골목에서 기다리다가 나타나. 차로 들이받아. Maka dimulailah rencana bersih. Jae-yong mengajak Chang Seop makan daging panggang dan menyewa ruang karaoke lengkap dengan pendamping. Sayangnya, Chang Seop harus pulang di tengah acara. Jae-yong akhirnya tetap datang ke karaoke sendirian dan sengaja berlama-lama hingga pukul 10:12 malam, memastikan ia dikenali oleh para pendamping di sana. Setelah itu, ia pergi ke sebuah kafe dan berusaha menarik perhatian pelayan dengan berbagai cara. Tersenyum, batuk kecil, hingga menyalakan video di ponselnya dengan volume penuh. Di saat bersamaan, Gil-ryong menabrak Dong-sik, tepat di gang yang direncanakan. Jae-yong tetap tinggal di kafe hingga tutup, lalu pulang dengan perasaan gelisah. Ia terus menunggu kabar dari Gil-ryong, namun tak ada satupun telepon masuk. Jadi, Jae-yong sengaja melakukan semua kegiatan di malam ini untuk membangun alibi yang kuat untuk dirinya, agar tidak terseret ke kasus pembunuhan ayahnya. Saat waktu istirahat di tempat kerja keesokan harinya, ia akhirnya menerima panggilan dari seseorang bernama Kepala Park. Orang itu memintanya datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi jasad ayahnya yang baru saja ditemukan. Mendengar itu, Jae-yong tersenyum. Namun, saat melihat langsung jenazah Dong-sik, ada air mata yang menetes di sudut matanya, entah karena lega atau karena penyesalan. 여보세요?
말씀드릴 사항이 일단 시신수 Tahap kedua dari rencananya dimulai. Kali ini, ia berpura-pura menangis di depan publik untuk menarik simpati dan memperkuat citra dirinya sebagai korban. Namun semuanya berubah ketika seorang saksi muncul. Wanita yang sempat datang ke rumah sakit kini hadir sebagai saksi mata penting. Wanita itu mengaku sedang menelepon saat peristiwa terjadi. Ia melihat dengan jelas sebuah mobil menabrak Dong-sik, kemudian mundur dan berhenti sejenak. Ia menyaksikan pengemudi mobil tersebut sempat memeriksa tubuh korban sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi. 어디 있어요 그럼 지금? 목격자가 있어요. 어떤 남자가 내리더니 막 쫓아. 저기 목격자 Karena ingin memastikan kejahatannya berjalan sesuai rencana, Jae-yong berusaha meyakinkan pihak kepolisian bahwa ayahnya adalah orang baik dan tidak mungkin sengaja dibunuh. Namun, polisi justru menyatakan bahwa ini bukan sekadar kecelakaan. Ada hal yang lebih penting dari keterangan saksi, yaitu kenyataan bahwa jasad korban ditemukan terkubur di pegunungan, bukan di tempat kejadian. Itu cukup untuk membuktikan bahwa peristiwa ini sudah direncanakan. Mendengar semua itu, Jae-yong benar-benar menangis. Bukan karena sandiwara, tapi karena panik. Dalam hatinya, ia menyesalkan semua keputusan dan tindakan yang sudah ia ambil. 저희가 그렇게 판단하는 데는 보다 더 중요한 사항이 있습니다. 단순교통사고를 당한 사람이 아버님은 산에서 발견됐습니다. Episode pertama pun ditutup dengan bayang-bayang kegagalan rencana yang mulai menyeretnya ke dalam masalah yang lebih besar.